Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang pelajaran agama Kristen. Nah, sebelumnya mungkin anak-anak sekalian bertanya-tanya, siapa guru ini ya? Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Septa Kristianti Mendova. Anak-anak boleh panggil Ibu Septa. Sekian ya perkenalannya. Nah, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita mau berdoa ya seperti biasa. Ibu akan memimpin kita dalam doa ya. Siapkan hati kita, lipat tangan kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau kembali mengumpulkan kami pada saat ini untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau yang baik, Engkau akan menolong kami sepanjang pembelajaran kami. Berilah roh pengertian Tuhan, berilah kepintaran buat anak-anak kami yang akan mendengarkan pelajaran pada saat ini, biar semuanya dapat mengerti dan bisa memahami pelajaran pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Bahkan Ibu Septa, Engkau yang menolong. Tuhan, biarlah apa yang disampaikan pada saat ini semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang baik. Kami akan memulai pembelajaran kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar. Mari kita buka sama-sama buku kita di halaman 95. Halaman 95, pelajaran 12. Di sana judulnya melayani dalam keluarga. Melayani adalah sikap di mana kita mau membantu, menolong sesama dengan sikap hati yang rela, sikap hati yang tulus tanpa ada yang namanya persungutan, marah, keterpaksaan. Nah, melayani dalam keluarga contohnya ialah ketika papa, mama, adik, kakak, kakek, nenek meminta bantu kepada kita, meminta bantu kepada anak-anak sekalian, kita mau membantu mereka dengan senang hati, dengan sukarela, karena itu adalah salah satu bentuk melayani dalam keluarga. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tokoh di dalam Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Semua kan udah ada Alkitabnya masing-masing. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 10. Ibu akan membacakannya, anak-anak menyimaknya ya, membaca dalam hati. Begini firman Tuhan. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri di antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau?
Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Nah, hari ini kita akan bercerita tentang tokoh di dalam Alkitab yang sudah kita bacakan tadi di dalam pelajaran melayani dalam keluarga. Nah, anak-anak sekalian, mari ya menyimak yang di halaman 95 bagian B, mendalami cerita Alkitab. Di sana Ibu akan bacakan, mari kita menyimak masing-masing ya. Adalah seorang yang bernama Abram mempunyai keponakan yang bernama Lot. Abram sangat kaya. Ia memiliki banyak ternak, perak, dan emas. Lot keponakannya ikut tinggal bersama Abram. Ia mempunyai domba dan lembu sendiri. Suatu ketika, Abram bermasalah dengan Lot. Negeri tempat mereka tinggal menjadi sempit karena harta milik mereka amat banyak, sehingga para gembala Abram dan Lot jadi bertengkar. Para gembala yang bekerja untuk Lot dan Abram saling berkelahi memperebutkan lahan rumput untuk makanan ternak mereka masing-masing. Abram menyayangi Lot keponakannya itu sehingga tidak menginginkan adanya pertengkaran yang lebih besar lagi. Abram sadar bahwa mereka adalah keluarga dan sebagai keluarga sudah seharusnya mereka hidup dengan rukun. Abram berkata kepada Lot, "Janganlah kiranya ada pertengkaran antara aku dan engkau, serta antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat." Kerabat ialah saudara ya, saudara dekat. Masih ada hubungan famili dengan kita. Itu kerabat. Nah, artinya Abram mengalah dan membiarkan Lot memilih lebih dahulu bagian tanah untuk tempat memberi makan ternaknya. Lot pun memilih tanah yang subur, sementara Abram mendapat sisanya, yaitu tanah yang kurang subur. Abram tidak marah, kecewa, dan bersungut-sungut dan mengeluh walaupun mendapat tanah yang kurang subur. Abram tahu bahwa persaudaraan jauh lebih penting daripada tanah dan harta benda. Kita semua sudah pasti mengerti ya. Di sini menceritakan tentang Abram dan Lot, di mana Abram ini mempunyai keponakan yang bernama Lot. Namun suatu saat terjadi permasalahan di antara mereka sehingga membuat mereka memisahkan diri satu sama lain. Tetapi di sini sikap Abram boleh kita teladani di sini. Karena dia menyayangi Lot, dia rela mengalah dengan Lot karena dia lebih mementingkan hubungan persaudaraan daripada apa yang harus menjadi miliknya, apa daripada harta. Dia lebih memilih hubungan persaudaraan daripada harta. Nah, kita akan melanjutkan di halaman 96 bagian D. Mari kita lihat pelajaran kita di sana, pendalaman materi melayani keluarga. Setiap orang Kristen bertanggung jawab untuk melayani dalam keluarga. Keluarga adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak. Selain keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, ada juga yang disebut keluarga besar, yaitu kakek, nenek, paman dan bibi, dan lain-lain. Ayah, ibu, dan anak-anak itu keluarga besar, gabungan dari keluarga mama dan keluarga papa. Kita dilahirkan dalam keluarga kita, dan hal itu bukanlah suatu kebetulan. Allah punya maksud bagi kita untuk melakukan sesuatu bagi keluarga kita. Kita aminkan ya. Walaupun setiap keluarga Kristen memiliki latar belakang dan pergumulan yang berbeda-beda, namun Allah ingin setiap orang Kristen
melakukan hal yang baik bagi keluarganya sebagai bagian dari orang yang takut akan Allah. Allah menghendaki kita untuk berperan dalam keluarga dengan saling melayani. Tempat kita untuk melayani keluarga dimulai di rumah kita sendiri. Inilah tempat yang paling penting untuk melayani keluarga. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk melayani keluarga kita. Kita dapat melayani dengan menuturkan kata-kata yang ramah kepada anggota keluarga. Contohnya mengucap salam. Selamat pagi papa, selamat pagi mama, selamat pagi kakak, selamat pagi adik, selamat pagi oma, selamat pagi opa, dan lain sebagainya. Kita melayani dengan memperlakukan adik atau kakak seperti sahabat. Tidak ada yang namanya permusuhan. Sahabat itu teman dekat ya, teman yang sangat dekat dengan kita. Yang paling penting, kita melayani dengan cara kita membantu ayah dan ibu di rumah atau menjaga dan menemani nenek dan kakek di rumah. Nah, melayani dengan meringankan pekerjaan orang tua yang masih berhubungan dengan kita, misalnya mencuci sepatu kita sendiri, merapikan kamar tidur sendiri, merapikan meja belajar sendiri, menyapu dan mengepel lantai rumah. Hayo, siapa di sini yang suka nyuruh-nyuruh mamanya menyediakan apa yang dia mau? Ayo, udah besar loh sekarang. Kita di sini diajarkan untuk tidak bergantung sama orang tua. Kita diajarkan di sini untuk hidup mandiri, belajar dari diri sendiri biar kita bisa melayani keluarga kita dengan baik. Nah, kita juga dapat melayani dengan menasehati sesama anggota keluarga untuk menjaga atau merawat kesehatan. Kita belajar peduli satu dengan yang lainnya, menghibur jika ada yang sedih atau menceritakan bahkan menyaksikan berkat Tuhan, sehingga lewat cerita yang kita bagikan, anggota keluarga kita bisa bersuka cita mendengarnya, bisa terhibur atau iman mereka dikuatkan. Namun, kita harus ingat bahwa melayani keluarga juga berarti saling mengingatkan dan menasehati. Apalagi kita ada anggota keluarga yang berbuat salah, melayani dengan bersikap tidak segan-segan untuk menegur ketika ada anggota keluarga kita yang berkata bohong dan melanggar peraturan dan perintah Allah. Kalau kita mendengar ada teman kita, ada keluarga kita yang memaki, kita nggak boleh segan-segan ya menegur, tapi menegurnya dengan baik ya, jangan marah-marah, tegur dengan kasih. Menegur dengan kasih itu menegur dengan baik-baik dan sambil mengajarkan bahwa itu tidak baik, itu tidak dikehendaki sama Tuhan Yesus. Kan kalian semua sudah dengar kan di sekolah minggu kalau menegur orang itu menegur dengan kasih dan menegur dengan baik-baik, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus bagi kita. Nah, dengan demikian kita sudah melayani keluarga kita, yaitu dengan menghindarkan mereka dari perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lanjut ya, melayani di tengah keluarga adalah sesuatu yang bisa kita wujudkan asal kita memiliki hati yang penuh kasih kepada anggota keluarga kita. Melayani keluarga bisa terjadi bila kita mau selalu mengutamakan kepentingan anggota keluarga yang lain dibandingkan kepentingan kita. Jangan egois, jangan memikirkan kepentingan sendiri. Seperti Abram yang lebih mengutamakan Lot dibanding keinginan dirinya sendiri. Memang tidak mudah, tapi ketika ada rasa kasih dan mau saling melayani, maka hal ini bisa kita lakukan sehingga tidak akan muncul pertengkaran dalam keluarga. Sikap mengalah dan berkorban yang ditunjukkan oleh Abram adalah salah satu contoh bentuk sikap melayani yang patut kita teladani. Ini adalah salah satu contoh yang patut kita teladani dari sikap Abram kepada Lot, di mana rela berkorban
rela mementingkan saudara terlebih dahulu dibanding diri sendiri. Nah, sifat egois mementingkan diri sendiri yang memaksakan keinginan sendiri dalam keluarga dan tidak mau memenuhi keinginan anggota keluarga yang lain bukanlah ciri melayani yang dikehendaki Tuhan. Nah, kita ditegur ya, egois nggak boleh, bukan ciri orang yang melayani keluarga, bukan. Apalagi kalau kita mau selalu menjadi yang lebih utama dan tidak mempedulikan orang lain. Melayani yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah melayani yang tidak demikian, sama seperti yang mau Yesus yang mau berkorban dalam melayani manusia, maka setiap anak Tuhan diajak untuk belajar berkorban bagi orang lain. Nah, contoh yang paling utama ialah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya untuk menebus semua dosa-dosa kita. Nah, ini contoh yang paling harus kita teladani, yaitu Tuhan Yesus. Nah, layanilah keluarga kita dengan mau berkorban demi kebaikan mereka, mau mengalah, mau mengampuni, saling peduli, dan mau selalu mengasihi serta menolong setiap anggota keluarga kita. Dengan demikian kita bisa menjadi keluarga yang selalu rukun dan damai, seperti yang dicatat juga dalam Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Alangkah indahnya jika kita hidup dengan keluarga kita dengan rukun ya, tanpa ada masalah, tanpa ada permusuhan. Nah, selanjutnya mari kita buka halaman yang ke-99. Di sana ada rangkuman tentang semua yang kita bacakan tadi, cerita firman Tuhan yang dari atas tadi yang kita pelajari. Nah, di sana dikatakan melayani di tengah keluarga berarti mau mengutamakan kepentingan anggota keluarga lain dibanding dengan kepentingan diri kita sendiri. Melayani keluarga dapat kita wujudkan dengan cara mau mengalah, mau mengampuni, mau selalu mengasihi serta menolong setiap anggota keluarga. Melayani di tengah keluarga juga dapat kita wujudkan dengan menghindarkan mereka dari perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Misalnya dengan cara menegur ketika ada anggota keluarga yang salah dan mendorong anggota keluarga kita untuk melakukan perbuatan yang baik dan menolak ketika diajak bekerja sama untuk sesuatu yang jahat. Nah, pelajaran 12 sudah selesai dan di pelajaran 12 ini mengajarkan kita melayani sesama, melayani keluarga ialah sikap di mana kita mau menolong, membantu keluarga kita dengan sikap hati yang rela dan mengasihi, tanpa ada marah, tanpa ada keterpaksaan, tanpa ada persungutan, semua dengan sikap hati yang rela. Dan juga kita di sini juga diajarkan ya, jangan ikut di dalam perbuatan jahat yang dilakukan oleh keluarga kita. Lebih baik kita menghindar dan kita memberi nasihat atau berupa teguran kecil kalau apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Menegurnya dengan baik ya. Nah, selanjutnya Ibu harap kalian semua sudah mengerti ya pelajaran 12 ini melayani keluarga. Nah, selanjutnya kita lanjut di pelajaran 13. Di sana selesai melayani di dalam keluarga, sekarang kita melayani di gereja. Di halaman 101 di sana judulnya melayani di gereja. Melayani di gereja salah satu contohnya ialah ketika anak-anak punya bakat,
Kalau punya bakat berarti bisa apa aja dong yang sesuai dengan bakat yang dimiliki masing-masing. Nah, di sini bakat kita jangan kita pendam, jangan kita tahan. Mari kita salurkan untuk melayani Tuhan, seperti kalau musik, bermain musik di gereja. Kalau suaranya bagus, boleh kan ikut paduan suara di gereja. Nah, tapi harus rajin-rajin ke gereja ya, karena juga percuma kalau kita cuman hadir saat kita melayani saja. Tidak, itu bukan melayani, itu cuman ikut saja, ikut ibadah saja seperti orang-orang biasa. Tapi di sini ketika kita rajin dan sungguh-sungguh pergi ke gereja mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka kita bisa melayani Tuhan dengan baik di situ. Nah, kita akan belajar. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Nah, Ibu akan bacakan, anak-anak menyimak dan membaca dalam hati ya. Nah, firman Tuhan berkata, ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan senang sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing serta secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, kita udah membaca kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang firman Tuhan yang barusan kita dengar di halaman 102. Di sana bagian B mendalami cerita Alkitab. Di sebuah kota di daerah Asia berdirilah gereja yang pertama. Kota itu bernama Kota Yerusalem, bukan Antioquia ya, itu diganti ya, dicorek aja kalau di bukunya. Nah, pada saat gereja pertama ini muncul, jemaatnya sangatlah disenangi oleh banyak orang. Mereka disenangi banyak orang karena perilakunya, cara hidup yang ditunjukkan oleh setiap anggota jemaat dalam gereja Yerusalem sesuai dengan ajaran yang benar yang diajarkan oleh rasul-rasul, yaitu saling mengasihi dan selalu bersatu. Jemaat di Yerusalem pada saat itu, Antiochianya dihapus ya, dicorek aja. Hidup dengan begitu rukun, mesra satu dengan yang lain, selalu berdamai, dan mereka saling memperhatikan. Mereka selalu mau berbagi dengan orang lain. Mereka rela berkorban untuk teman-temannya. Selalu ada dari anggota jemaat yang menjual harta miliknya untuk dibagikan kepada anggota jemaat yang membutuhkan, saling membantu ya. Dengan tekun dan sehati, mereka tiap hari berkumpul dalam gereja. Secara bergilir, mereka mendatangi rumah anggota jemaat, makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka selalu berkumpul untuk berdoa. Mereka senang beribadah, sehingga akhirnya gereja di Yerusalem pun dikenal sebagai kumpulan orang-orang yang selalu rajin bersekutu dan rajin melayani.
mereka disukai semua orang. Siapa di sini yang rajin melayani, rajin memuji Tuhan? Nah, pasti disukai banyak orang itu kalau sungguh-sungguh sama Tuhan ya. Jemaat di Yerusalem ini sangat rajin melayani karena mereka sadar bahwa mereka telah menerima pelayanan dari Allah lebih dahulu. Allah telah menyelamatkan mereka. Setiap anggota jemaat dalam gereja di Yerusalem ini, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun orang dewasa, menyadari bahwa mereka telah mendapatkan pelayanan lebih dahulu, yang menyadari bahwa mereka telah mendapatkan pelayanan lebih dahulu yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan telah melayani mereka dengan memberi keselamatan. Hal itulah yang membuat mereka selalu rindu untuk melayani di tengah-tengah jemaatnya. Gereja pertama ini suka melayani sehingga Tuhan membuat anggota jemaatnya bertambah dengan orang-orang yang sudah diselamatkan. Nah, kita lanjut ya di halaman 103. Di sana ada pendalaman materi melayani di gereja. Setiap orang percaya yang telah diselamatkan dipanggil untuk melayani di gereja. Anggota jemaat Yerusalem telah memperlihatkan kepada kita bagaimana cara melayani dalam gereja. Mereka melayani di gereja berarti melayani semua orang yang percaya kepada Kristus. Melayani di gereja berarti melayani semua orang yang percaya kepada Kristus, terutama kita. Dan kita juga bisa melayani mereka. Gereja bukanlah hanya diartikan buah gedung atau tempat, ruangan atau bangunan di mana orang-orang Kristen berkumpul untuk melakukan kegiatan rohani. Namun gereja adalah seluruh orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, di sini diajarkan kepada kita, gereja itu bukan sekedar gedung, bangunan yang sering kita datangi setiap hari Minggu, setiap kita mau beribadah, tetapi gereja di sini ialah diri kita sendiri ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita adalah gerejanya Tuhan. Kita adalah gereja. Setiap pengikut Kristus, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak dan orang dewasa, haruslah ikut ambil bagian melayani di gereja. Mengapa? Kristus telah melayani kita, karena itu kita juga dipanggil untuk melayani Dia. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10 kita dinasehati, di sana ditulis, layanilah seorang akan yang lain, saling melayani ya. Terlebih kita anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau begitu, bagaimana seharusnya cara kita melayani di gereja? Jemaat di Yerusalem melalui kisah para rasul pasal 2 tadi yang kita bacakan ayat 41 sampai 47 memberi contoh kepada kita bagaimana melayani sesama anggota jemaat di gereja. Jemaat di Yerusalem saling menolong. Mereka menjual harta benda untuk dibagi-bagikan kepada anggota jemaat yang memerlukan. Mereka tekun beribadah dan sehati berkumpul memuji Allah. Mereka saling memperhatikan dengan mengunjungi rumah sesama anggota jemaat. Baik sekali mereka ya. Mereka menjaga kesatuan jemaat dan menghindari perpecahan dengan cara berkumpul bersama untuk berdoa dan beribadah untuk memuji nama Tuhan. Semua itu mereka lakukan dengan gembira dan dengan tulus hati, bukan dengan keterpaksaan. Di gereja kita dapat juga melihat contoh orang yang melayani, misalnya ada yang melayani dengan menjadi guru sekolah minggu sehingga bisa mengajar anak-anak, seperti juga pendeta melayani dengan berkhotbah, penatua atau penatua yang melayani dengan cara melakukan perkunjungan ke jemaat yang sakit. Anak pemuda dan remaja melayani dengan mengumpulkan uang jajan mereka untuk membantu teman yang tidak mampu membeli buku pelajaran dan lain sebagainya. Ada juga yang melayani dengan cara mempersembahkan talenta yang dimilikinya, seperti yang Ibu katakan tadi ya, yang misalnya
Contoh, Rangga melayani dengan cara menjadi pianis pada kebaktian minggu. Ria melayani dengan menjadi organis pada kebaktian keluarga. Lasma melayani dengan bermain biola pada kebaktian pemuda. Dan Anto melayani dengan bermain gitar pada kebaktian sekolah minggu. Contoh lainnya melayani di gereja adalah mempersembahkan persembahan pujian melalui menyanyi solo, duet, trio, kuartet, kelompok vokal, atau ikut bergabung dalam paduan suara atau sebagai pemandu lagu di gereja. Pergunakan ya talenta anak-anak sekalian pada saat ini. Apapun talenta yang kalian miliki saat ini, mari gunakan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Jangan dipendam, karena semuanya akan sia-sia ketika kita tidak menyalurkannya, terlebih menyalurkan dalam melayani Tuhan Yesus, melayani di gereja. Bentuk pelayanan yang sering terjadi di gereja adalah ikut terlibat dalam suatu kepanitiaan dan tidak menolak ketika dipilih sebagai anggota panitia. Di gereja tertentu, ibu-ibu melayani dengan cara membagikan makanan atau kue yang mereka bawa dari rumah untuk dibagikan kepada sesama anggota jemaat sesudah ibadah di gereja. Ada yang melayani dengan membawa bunga untuk diletakkan di mimbar pada kebaktian minggu. Ada yang menyumbangkan dana atau bahan material untuk perbaikan gedung gereja, dan ada yang meminjamkan villa pribadi untuk acara retreat jemaat. Pelayanan di gereja dapat juga dilakukan dalam bentuk kegiatan sosial, misalnya aksi donor darah, aksi pengobatan gratis yang dilayani oleh anggota jemaat yang berprofesi dokter, aksi gotong royong membersihkan gereja dan halaman gereja, dan kegiatan sosial lainnya yang ditujukan untuk saling membantu di antara sesama anggota jemaat. Nanti kalau apapun impian kalian ke depan, ada yang menjadi dokter, ingin menjadi tentara, ingin menjadi presiden, siapa tahu ya. Nah, jangan lupa melayani Tuhan. Bagilah, pergunakanlah apa yang kita miliki untuk melayani Tuhan. Nah, bagaimana cara kamu melayani di gereja? Bagaimana cara kita melayani di gereja? Ada banyak cara yang dapat kita lakukan, misalnya dengan bermain musik, ikut memuji Tuhan, dengan bergabung dalam paduan suara, ikut terlibat bermain drama pada perayaan Paskah atau Natal, ikut menyumbang untuk membantu teman atau anggota jemaat yang kesusahan dengan cara menyisihkan uang jajan, menghibur teman yang sedih, menjenguk teman yang sakit, membagi makanan atau minum kepada teman atau mendoakan teman. Anak yang baik ini diikuti, dicontoh. Kamu juga bisa melayani melalui aktif di sekolah minggu, misalnya dengan menjadi pemimpin pujian atau memimpin doa, serta selalu aktif dan rajin ke sekolah minggu. Bisa juga kamu melayani dengan membantu guru sekolah minggu mengatur ruang kelas, membersihkan dan membereskan peralatan sekolah minggu, dan lain-lain. Jadi bentuk pelayanan tidak terbatas harus selalu tampil di depan. Kita semua dipanggil untuk ikut terlibat dalam pelayanan di gereja kita masing-masing, sesuai dengan talenta atau kemampuan kita masing-masing. Kita dapat aktif melayani di gereja dengan memanfaatkan atau menyumbangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Talenta maupun keahlian dan keterampilan yang sudah Tuhan berikan haruslah kita gunakan untuk melayani Tuhan, dan jangan disimpan untuk diri kita sendiri. Walaupun usiamu masih muda, anak-anak sekalian, usia kalian masih muda, namun ada banyak hal yang dapat kalian lakukan untuk melayani di gereja. Setiap anak Tuhan telah diberikan talenta dan kemampuan masing-masing. Yang bisa menyanyi, ikut paduan suara, dan kemampuan yang bisa memasak, ikut membantu memasak pada saat ada acara di gereja. Atau untuk yang pandai menggambar, membantu guru sekolah minggu dalam menyiapkan gambar-gambar untuk alat peraga mengajar. Persembahkanlah talenta dan kemampuan kita masing-masing untuk melayani Tuhan. Akhirnya kita harus ingat bahwa
melayani di gereja haruslah dilakukan dengan kerelaan, tanpa dipaksa atau merasa terbeban. Seperti jemaat di jemaat mula-mula ini di Yerusalem, kita pun harus melayani dengan gembira, tidak mengeluh atau bersungut-sungut, melayani dengan hati tulus, dengan hati yang tulus, tidak hitung-hitungan, bersungut-sungut, tidak hitung-hitungan untuk mencari untung dan rugi, dan bukan juga untuk menonjolkan diri, bukan untuk mencari nama atau untuk dipuji orang lain. Giatlah terus melayani Tuhan, melayanilah dengan sukacita seperti jemaat di Yerusalem ini. Dengan demikian, semakin banyak orang akan menyenangi kita, menyenangi gereja kita, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Nah, di pelajaran 13 ini kita diajarkan saat ini untuk melayani di gereja dengan menggunakan potensi yang kita miliki, yang Tuhan sudah kasih di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana yang gak bisa nyanyi, yang gak bisa musik, yang gak bisa memasak, yang gak bisa lain-lain? Tuhan sudah kasih kita porsi masing-masing. Apa yang kita tahu, mari kita salurkan untuk melayani Tuhan. Dan apa yang kita lakukan bukan untuk menonjolkan diri kita ya, untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Biarlah Tuhan yang disenangkan, nama Tuhan yang ditinggikan oleh talenta yang kita miliki, oleh apa yang kita lakukan dalam melayani di gereja. Puji Tuhan. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak semua mengerti tentang melayani di rumah, melayani di keluarga, dan melayani dalam gereja. Semuanya ada caranya, dan semuanya dilakukan dengan sukacita dan dengan tulus hati. Puji Tuhan. Semoga pada hari ini anak-anak semua dapat mengerti ya. Dan saya yakin dan percaya ada anak-anak semua dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari, menjalankannya ketika dimanapun anak-anak sekalian berada. Karena saya yakin dan percaya kalian semua sudah besar, sudah menuju remaja, dan saya percaya kalian juga pasti bisa mengambil hikmat di sini. Puji Tuhan. Sekian pembelajaran hari ini, dan sebelum kita akhiri, seperti biasa, diawali dengan doa dan akhir harus diakhiri dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah belajar pada saat ini tentang melayani dalam keluarga dan melayani dalam gereja. Tuhan Yesus yang baik, beri kami pengertian Tuhan, supaya kami dapat mengerti benar-benar kebenaran firman-Mu oleh pembelajaran kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang baik. Engkau baik di dalam kehidupan kami, dan kami akan mengakhiri pembelajaran kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa.